Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Silvana Putri dengan NIM 2201010076. Di sini saya akan mendemonstrasikan latihan lab pada section 10.4, yaitu managing Linux host and using system roles. Pada review kali ini kita akan menjalankan Red Hat Enterprise Linux pada host yang dikelola, dan kita akan membuat playbooks dengan menggunakan dua sistem rules, di mana di sana akan menyiapkan penyimpanan baru dengan logical volume dan mengkonfigurasi jaringan antarmuka dan menggunakan modul untuk menyiapkan create job dan user dengan sudo privilege. Setelah menyelesaikan latihan ini, kita akan bisa menggunakan peran Red Hat.rel_system_rules.storage untuk membuat, memformat dan memasangkan volume LVM secara persisten pada host yang dikelola. Dan juga kita bisa membuat user dengan sudo access dan mengkonfigurasi network setting pada host yang dikelola dan mengumpulkan fakta Ansible terkait jaringan. Dan terakhir di sini kita juga bisa menjadwalkan cron job. Sebagai student user pada workstation machine, di sini kita akan memulai lab dengan perintah lab spasi start spasi review -cr3. Langsung saja kita copy perintahnya lalu paste enter. Tunggu semuanya sukses. Setelah itu kita lanjut pada langkah pertama. Nah, di sini pada langkah pertama di sini kita akan menginstal Red Hat.rel_system_rules dari koleksi Red Hat -rel_system_rules -1.19.3.tar.gs file dalam koleksi direktori pada project directory. Langsung saja kita, pada satu di sini kita akan beralih ke direktori, yaitu dengan perintah cd tanda tilde /review -cr3. Jadi kita copy and kita paste enter. Selanjutnya pada 1.2 kita akan menggunakan perintah Ansible Galaxy untuk menginstal Red Hat.rel_system_rules pada koleksi Red Hat -rel_system_rules -1.19.3.tar.gs pada file directory collection. Langsung saja kita seleksi perintahnya, enter, kita copy, lanjutkan, enter. Sini sudah menunjukkan sukses, berarti penginstalannya sudah sukses. Selanjutnya pada langkah kedua di sini kita akan membuat playbook dengan nama storage.yaml yang di mana menggunakan
redhat.rel_system_rules system role, yaitu untuk mengkonfigurasi logical volume pada manajemen host yang dikelola, yang dimana di dalam grup web server. Nah, lanjut ke 2.1. Di sini kita akan membuat playbook bernama storage.yaml. Langsung saja kita buat playbooknya. Itu pim spasi storage.yaml. Setelah itu kita enter, insert untuk mengedit, dan kita akan mengcopy isi dari konten tersebut. Enter. Setelah itu pada langkah 2.2 di sini kita akan menentukan variabel dari storage underscore false, itu dengan isi kontennya sebagai berikut. Langsung saja kita copy. Setelah itu pada 2.3 di sini kita akan menentukan variabel volume ya di dalam storage poolnya itu. Jadi kita copy lalu masukkan. Selanjutnya pada 2.4 di sini kita akan membuat logical volume di dalam volume dengan nama lv_content dengan ukuran 120 MB. Langsung saja kita copy isi dari konten tersebut. Lalu awal baris selanjutnya pada 2.5 di sini kita akan membuat logical volume lain di dalam volume dengan nama lv_upload dengan size 250 MB. Langsung saja kita copy isinya, kita paste. Nah, di sini adalah final playbooknya, tapi udah kita copy semuanya. Kita lanjut di 2.6. Nah, di sini kita akan menjalankan playbook storage.yaml-nya untuk mengkonfigurasi storage. Kita keluar dari playbooknya, skip 2 wiki, simpan dan keluar. Selanjutnya kita copy perintahnya, yaitu kita copy perintahnya itu ansible -navigator run backslash. Kita copy, kita enter. Kita akan menunggu hasilnya. Nah, di sini sudah memunculkan hasilnya, yaitu yang dimana OK-nya itu 21 dan ceng-nya itu ada 2. Nah, selanjutnya pada langkah ketiga di sini kita akan membuat playbook dengan nama dev-user.yaml.
yang dimana kita akan membuat developer user pada host yang dikelola di dalam web server grup inventory. Selanjutnya pada 3.1 di sini kita akan memulai untuk membuat playbooknya, yaitu dengan eksekusi perintah dev-user.yaml, lalu vim, kita paste, langsung kita enter, tekan I untuk mengedit. Nah, di sini kita akan mengcopy isi dari konten tersebut. Selanjutnya di sini pada langkah 3.2 kita akan menambahkan teks pertama untuk playbooknya, yaitu menggunakan modul ansible.builtin.group. Kita copy isinya lalu kita paste. Selanjutnya pada langkah 3.3 kita akan menambahkan teks kedua pada playbook dengan menggunakan modul ansible.build.user. Kita copy perintahnya, enter, paste. Lalu selanjutnya di 3.4 di sini kita akan menambahkan teks ketiga yang dimana playnya yaitu menggunakan modul ansible.builtin.line in file. Saja kita copy isi dari playbook lalu kita enter. Selanjutnya di bawah ini adalah semua dari langkah 3.1 sampai 3.4. Nah, selanjutnya pada langkah keempat di sini kita akan menjalankan playbook yaitu dev-user.yaml. Kita escape dulu lalu simpan keluar, enter. Setelah itu kita mengeksekusi perintah untuk menjalankan playbooknya, yaitu dengan perintah ansible-navigator run -mstdout / saja kita copy lalu paste, enter. Selanjutnya kita copy lanjutannya lalu kita paste, enter. Nah di sini muncul password dari itu, dan di sini sudah tertera passwordnya yaitu Red Hat. Langsung saja kita ketik Red Hat, enter. Di sini sudah memunculkan hasil, yaitu yang dimana play pertamanya itu bernama create local user, dan teks pertamanya itu yang bernama gathering pack yang dimana mengumpulkan fakta-fakta yaitu, dan di teks keduanya itu bernama add web dev group, dimana di sini sudah oke, berarti
server a.lab.example.com sudah dijalankan. Dan teks ketiga di sini masih ceng, berarti sedang dijalankan. Nah, lanjut saja kita ke langkah 4.2 di sini. Pada langkah titik kedua di sini kita menggunakan SSH yaitu untuk sebagai developer user dan masuk pada server alab.example.com. Langsung saja kita copy perintahnya, kita paste lalu kita enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke ke server A. Nah, lanjut di 4.3 di sini kita akan beralih ke root user dan mengkonfigurasi agar tidak ada password, yaitu dengan perintah sudo -i. Langsung saja kita copy, kita paste lalu enter. Nah, sudah. Selanjutnya pada 4.4 di sini kita akan keluar dari server a.lab.example.com dengan perintah exit. Saja kita copy, enter. Nah, dan sekali lagi kita exit. Nah, di sini kita sudah keluar dari server A. Selanjutnya pada langkah 5 kita akan membuat playbook dengan nama network.yaml yang dimana di sini menggunakan redhat.rel_system_rules.network sistem rule untuk mengkonfigurasi Ethernet network interface pada host yang dikelola, yang dimana di dalamnya itu terdapat grup web server inventory dengan IP address 172.250.250.45/24. Nah, selanjutnya di langkah 5.1 di sini kita akan membuat playbook dengan nama network.yaml. Kita buat playbooknya lalu copy nama playbook tersebut, enter, insert, lalu kita copy isi dari playbook tersebut. Nah, selanjutnya pada 5.2 di sini kalau kita skip dulu. Selanjutnya di 5.2 di sini kita akan mencantumkan semua variabel dan opsi untuk redhat.rel_system.rules.network. Nah, selanjutnya di review setting the IP konfigurasi bagian dalam file readme.md, tentukan variabel mana yang diperlukan untuk konfigurasi Ethernet 1,
network interface dengan alamat IP 172.25.250.45 dengan perintah yaitu cat backslash. Kita copy perintahnya, kita paste, kita enter, kita lanjut copy perintah yang di bawahnya. Lalu kita pastekan. Di sini sudah muncul hasilnya. Selanjutnya pada langkah 5.3 ini kita akan membuat subdirectory yang dengan nama group underscore parse slash web servers, itu dengan perintah mkdir minus fv group underscore parse slash web server. Kita copy, lalu paste, lalu enter. Di sini sudah dibuat directory groups underscore parse-nya dan group underscore parse slash web server. Selanjutnya pada 5.4 di sini kita akan membuat file parse.yaml untuk menentukan variabel yang disarankan. Nah, di sini karena nilai variabel berlaku untuk host di grup web server, kita akan membuat file di directory group underscore parse slash web server directory. Nah, langsung saja kita membuat dengan vim. Kita copy dulu direktorinya, enter, lalu kita menambahkan slash dan mengcopy nama file yaitu parse.yaml. Copy, lalu paste. Nah, setelah itu kita enter, lalu insert. Nah, di sini kita akan memasukkan isi dari konten tersebut. Paste. Nah, sudah. Selanjutnya kita skip saja titik 2 wiki. Nah, pada langkah 5.5 di sini kita akan menjalankan playbook network.yaml-nya untuk mengkonfigurasi Ethernet 1 pada network interface pada host yang dikelola dalam web server group inventory dengan perintah yaitu dengan perintah ansible minus navigator run backslash. Itu saja, kita copy perintahnya, paste, lalu enter. Nah, selanjutnya kita copy perintah -mstdout network.yaml, paste, enter. Tunggu. Nah, di sini sudah memunculkan hasilnya dan dimana OK-nya itu ada 10 dan C-nya itu ada 1. Selanjutnya pada langkah ke-6 di sini kita akan membuat playbook dengan nama log -rotate.yaml itu untuk menyiapkan sistem cron job. Langsung saja di 6.1 di sini kita akan membuat playbooknya yaitu dengan nama log -rotate.yaml. Langsung saja kita buat yaitu dengan perintah vim.
kita copy nama playbooknya, lalu paste, lalu enter. Nah, klik I untuk mengedit. Nah, di sini kita akan mengcopy isi dari konten tersebut. Ctrl C, Ctrl V. Enter. Selanjutnya pada 6.2 di sini kita akan menentukan teks, dan teksnya yaitu menggunakan modul ansible.builtin.cron untuk untuk menjadwalkan cron job. Kita copy perintahnya, paste, lalu pada langkah 6.3 sini kita akan mengkonfigurasi job dan menjalankan setiap malam dan tengah malam. Pada tengah malam langsung saja kita copy isi kontennya, enter, atur di awal baris, lalu kita paste. Nah, setelah itu pada langkah 6.4 di sini kita akan menggunakan parameter count underscore file untuk membuat job di dalam slash etc / cron.d/rotate -web pada sistem cron job file. Sini kita akan copy saja kontennya, Ctrl C, kita enter. Nah, udah di langkah 6.5 di sini adalah isi dari semua konten-konten di atas. Setelah kita sudah mengcopy, kita keluar, lalu simpan dan keluar. Nah, di 6.6 ini kita akan menjalankan ansible -navigator -run -syntax check, yaitu untuk dimana perintah ini untuk mengecek apakah langkah yang kita copy tadi sudah benar atau tidak. Kita copy perintahnya, lalu kita paste, enter, copy lagi, lalu paste, lalu enter. Nah, sudah memunculkan playbook, berarti sintaknya sudah benar. Selanjutnya di 6.7 di sini kita akan menjalankan playbook log -rotate.yamalnya. Itu langsung saja kita tekan panah atas dan kita hapus sintaknya, lalu kita enter. Nah, di sini sudah memunculkan hasil dari run log -rotate.yamalnya, yaitu yang dimana play pertama yaitu recurring crop job, dan teks pertama yaitu get string pack yang mengumpulkan fakta-fakta yang dimana server a.lab.example.com-nya sudah oke, berarti sudah dijalankan atau diinstal. Dan teks keduanya yaitu dengan nama core file exist yang berarti sedang dijalankan. Selanjutnya di 6.8 di sini kita akan menjalankan perintah dan untuk memverifikasi /etc/cron.d/rotate _web
pada konten. Kita copy perintahnya, lalu enter, paste. Nah, di sini sudah muncul hasilnya. Selanjutnya pada langkah ke-7 sini kita akan membuat playbook dengan nama c.yaml, yaitu dimana mengimport 4 playbook yang sudah kita buat tadi. Nah, di langkah 7.1 sini kita akan membuat playbooknya yaitu state.yaml. Langsung saja kita buat vim spasi state.yaml. Kita enter untuk mengedit. Nah, di sini kita akan mengcopy isi dari file tersebut. Kita copy, kita paste. Setelah itu kita escape saja, -2 wiki. Nah, selanjutnya pada langkah 7.2 sini kita akan menjalankan playbook c.yaml-nya, yaitu dengan mengeksekusi perintah ansible -navigator run -m -m std out /. Saja kita copy, pastekan, lalu enter, dan copy lagi lanjutannya di bawah. Kita copy, memunculkan password, yaitu passwordnya adalah Red Hat. Enter, kita tunggu. Oke, di sini oke-nya sudah, di sini tertera oke-nya ada 37. Nah, pada langkah selanjutnya di sini kita akan mengeksekusi perintah lab grade review -cr3 itu untuk kita akan menunggu semuanya sukses. Kalau sudah semuanya sukses, berarti latihan yang kita lakukan tadi sudah benar. Nah, di sini sudah PS, berarti lab yang kita lakukan tadi sudah benar. Selanjutnya kita eksekusi perintah lab finish review cr3-nya untuk mengakhiri lab ini agar latihan yang kita buat tadi tidak mengganggu latihan berikutnya. Kita tunggu sukses. Nah, ini semua sudah sukses, berarti lab yang kita lakukan hari ini sudah berakhir. Itu saja, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.